Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Korban perkosaan yang diduga dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Solo jalani pemeriksaan lanjutan di Polda Sumbar. Sekolah di pagar pemilik tanah. Murid-murid SD Negeri 01 Komplek Tabing belajar daring dari rumah. Aktivitas vulkanologi Gunung Merapi menurun drastis. Korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solo datang memenuhi panggilan penyidik Polda Sumbar. Korban yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solo datang ditemani orang tua dan kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah kasusnya dilimpahkan ke Polda Sumbar dari Polres Solo beberapa waktu lalu. Selain HKN yang diperiksa sebagai saksi korban, orang tuanya JI juga dimintai keterangan oleh penyidik. Mereka diperiksa di ruang pemeriksaan khusus lantai 5 Polda Sumbar. Penasehat hukum HKN mengatakan pihaknya mengapresiasi Polda Sumbar yang telah bergerak cepat menyikapi perkara ini. Dalam pemeriksaan itu, korban menjelaskan secara lebih rinci hingga terjadinya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh DH, Ketua DPRD Kabupaten Solo. Menurut kuasa hukum HKN, sesuai KUHP, keterangan dari korban adalah salah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. Beberapa hari sebelumnya, penyidik Polda Sumbar juga telah melakukan pemeriksaan TKP. Dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban, terhadap orang tua korban, orang tua laki-laki dari korban. Tadi sudah dijelaskan hal-hal terkait dengan duduk perkara. Secara rinci tadi lebih didetailkan bagaimana tahapan-tahapan sehingga kemudian korban diduga telah dicabuli, sudah diperkosa oleh si pelaku ini. Sesuai dengan KUHP, keterangan dari si korban adalah satu alat bukti yang bisa digunakan oleh penyidik. DH sendiri sejauh ini belum dimintai keterangan oleh polisi, karena polisi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Robiham melaporkan dari Padang. Seorang murid kelas 2 di SD Negeri 01 Tabing terpaksa harus belajar secara daring dari rumahnya karena sekolah dipagari oleh pemilik lahan. Nurul Asifa belajar bersama adiknya yang baru kelas 1 yang dibimbing orang tuanya. Menurut bocah berusia 8 tahun itu, dirinya merasa kesulitan belajar secara daring. Selain karena guru tidak ada di depan murid-murid, telepon genggam orang tuanya cuma satu yang dipakai berdua dengan adiknya yang satu sekolah dengannya. Apalagi pelajaran Nurul dengan adiknya berbeda, sehingga membuat ia sulit untuk berkonsentrasi. Saya tidak mau belajar daring, saya maunya belajar seperti biasa karena susah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yofi Krislova, akan memanggil para pihak, seperti keluarga pemilik tanah, komite sekolah, pihak sekolah, dan Dinas Pertanahan untuk mencari solusi terbaik. Ini persoalannya sudah lama. Ada kondisi sekolah yang ditutup atau dipagar oleh pemilik lahan. Kita mencarikan solusinya, karena kita takut nanti ketika siswa berbelanja, dia manjat pagar, jatuh, nanti menjadi persoalan baru bagi orang tua. Makanya kami mengambil kebijakan untuk mendaringkan proses PBM-nya SD 01 Punggung-Pasang. Nah, ke depan besok kita akan undang rapat seluruh pihak terkait bagaimana menyelesaikan persoalan. Sejak Kamis pekan lalu, Sekolah Dasar Negeri 01 Kompleks Tabing dipasangi pagar oleh keluarga pemilik tanah, sehingga
murid-murid tidak dapat bebas keluar untuk jajan. Hal itu menyulitkan pihak sekolah karena dikhawatirkan murid-murid akan memanjat pagar untuk belanja di luar sekolah. Sehingga akhirnya diambil kebijakan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Robiham melaporkan dari Padang. Sejak tanggal 25 Januari lalu, aktivitas Gunung Merapi mengalami penurunan drastis dibanding hari-hari sebelumnya. Terlebih, sejak gunung aktif itu berstatus siaga atau level 3. Hingga Senin sore, Gunung Merapi mengalami 1 kali hembusan dan 1 kali letusan. Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Marapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, Ugan Saing menyampaikan, aktivitas Gunung Merapi mengalami penurunan, namun statusnya masih siaga atau level 3. Ya, sebetulnya kecenderungan itu aktivitas Marapi memiliki tren menurun ya, kecenderungan menurun yang bisa kita lihat baik secara visual maupun kegempaan. Namun demikian, meskipun aktivitas kegempaan Gunung Merapi mengalami penurunan, namun personel yang bertugas di posko tetap siaga. Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol Artileri Medan, Bay Arditya Nugroho menuturkan, 6 dari 8 nagari yang masuk dalam kategori rawan bencana masih diawasi tim gabungan. Ke-8 nagari itu adalah Nagari Sungai Puar, Saria, Padang Laweh, Batu Palano, Nagari Koto Tinggi, Canduang Koto Laweh, Lasi, dan Buki Batabuah. Kodim Agam sebelumnya telah menerjunkan Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang beranggotakan 1 peleton tentara dengan jumlah 30 orang. Pola tindakan kita sampai detik dengan hari ini tidak ada yang kita kurangi atau kita rubah, hanya berdasarkan aktivitas yang sudah menurun. Tetapi yang kita sepakati adalah status yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berkewenangan dari BPMBG, statusnya masih level 3 siaga. Statusnya masih level 3. Pos Pengamat Gunung Merapi mengimbau masyarakat agar mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral. Salah satunya adalah Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat, radius 4,5 km dari puncak gunung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah di Sumatera Barat pada Senin pagi, sekitar pukul 7:52 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa itu juga dirasakan di Kota Padang. Gempa yang getarannya cukup keras membuat aktivitas siswa dan siswi sebuah SMA di Padang sempat terhenti karena panik. Siswa yang sedang belajar di lantai 2 berhamburan turun ke bawah. Mereka semua berkumpul di halaman sekolah. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada pada 89 km barat daya pesisir selatan dengan kedalaman 16 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Karena panik, banyak siswa yang ingin pulang ke rumah karena khawatir dengan gempa susulan. Saya belajar dari lantai 2, saya takut gempa, kayaknya saya turun langsung pulang. Dibolehin pulang sama gurunya? Belum tahu bang. Belum tahu ya, tapi pengennya pulang gitu ya? Pulang bang, karena takut bang, gempanya keras. Panik sih pak, soalnya kelas saya di lantai 2. Jadi kayak rada shock gitu, soalnya tadi kan lagi belajar kan, tiba-tiba aja kayak
kaget semuanya. Tadi kebetulan di kelas tuh nggak ada guru, makanya ada kaget shock karena di lantai 2. Langsung keluar gitu. Iya, langsung dari lantai 3 tuh emang udah bersorak-sorak orang kan, karena panik semuanya. Seorang guru mengatakan, meski sempat terjadi kepanikan akibat goncangan gempa, namun akhirnya situasi bisa terkendali. Untuk sementara anak-anak aman dan terkendali walaupun sedikit terjadi kepanikan. Namun sekarang situasi sudah bisa terkendali. Sementara kita sudah mengedukasi itu. Kita sudah mengedukasi. Saya kira anak-anak nggak ada minta pulang. Namun demikian kita tetap waspada bila ada gempa susulan itu aja. Setelah situasi dinyatakan aman, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut kembali dilanjutkan. Warga Padang dan pesisir barat Sumatera memang dihantui oleh megatrust Mentawai yang hingga kini masih menyimpan energi yang besar. Beberapa ahli gempa memprediksi megatrust Mentawai mempunyai energi hingga magnitudo 9. Robiham melaporkan dari Padang.